Pendengar Pro 1 dimanapun berada masih di FM 100,5 MHz ya, Pro 1 RRI ND di Florata pagi ini. Dan pendengar, pagi ini juga ya kita akan berbincang ya terkait dengan penutupan TPA Rate yang mana kemarin ya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND menerima kunjungan dari tim penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gakum KLHK ya, dan hal ini terkait dengan tindak menindaklanjuti ya implementasi peraturan menteri terkait larangan sistem pembuangan sampah secara open dumping. Nah, Kabupaten ND sendiri menjadi salah satu daerah yang masih melakukan praktek tersebut. Pendengar, saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND ya, Bapak Kanisiuse, dan kita akan minta penjelasan dari beliau nih, kenapa sampai terjadi penutupan TPA yang ada di Rate Kelurahan Tanjung ya, pendengar. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita sapa dulu Bapak Kanis yang sudah terhubung ya dengan Pro 1 RRI ND. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Bagaimana? Ya. Dari IPND. Salam sehat, salam lestari. Baik Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, setelah baru pulang dari lokasi pembersihan bersama teman-teman, ya syukur puji Tuhan sehat selalu. Oke, belum liburkah Bapak? Hari ini sesuai edaran kami sudah libur resmi sampai dengan hari Senin. Baik. Tapi kami DLH tetap melakukan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat berupa pembersihan dan pengangkutan sampah. Baik Bapak, terkait penutupan TPA ya, open dumping ini yang dilakukan di Kabupaten ND kemarin ya. Nah, apakah penutupan ini secara bertahap atau bagaimana nih regulasinya? Baik, pendengar Pro 1 RRI ND yang kami kasihi, kedatangan tim Gakum atau penegakan hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia ke Kabupaten ND itu sama seperti dengan kedatangan mereka ke 306 kabupaten kota yang sampai dengan saat ini tetap melaksanakan sistem pembuangan sampah dengan cara open dumping. Perlu kami jelaskan, open dumping adalah sistem yang selama ini diberlakukan di ND dengan cara kita mengambil atau mengangkut sampah dari masyarakat dan di TPA tidak melalui proses pemilahan berdasarkan jenis sampah, langsung dibuang, langsung di open dumping, langsung dibuang saja, ditimbun di TPA kita di Rate. Sehingga sistem open dumping ini sangat berbahaya bagi lingkungan, menyebabkan polusi, dan selama ini memang sudah ada dampak bagi warga sekitar, yaitu lalat dan bau. Sehingga sistem open dumping ini berdasarkan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup nomor 14 tahun 2025 pada bulan Februari sudah diberikan surat teguran resmi kepada seluruh kepala daerah, dalam hal ini Bupati dan Wali Kota se-Indonesia, untuk segera menghentikan TPA open dumping ini. Dari surat edaran ini bersifat teguran resmi dari pemerintah untuk segera mencari langkah atau jalan keluar supaya TPA open dumping ini perlahan-lahan akan beralih menjadi TPST, tempat pengolahan sampah terpadu. Jadi dia akan dilakukan penutupan secara bertahap. Untuk saat ini Kabupaten ND diberikan waktu 3 bulan untuk diizinkan, walaupun sudah ada larangan, tetapi diizinkan masih tetap melakukan pembuangan dengan sistem open dumping, namun dengan syarat harus segera dilakukan upaya menuju pengadaan TPA dan pembuatan TPS terpadu, tempat pengolahan sampah terpadu. Demikian.
Baik, Bapak. Nah, setelah mendapat izin selama 3 bulan ke depan ya, bagaimana nih cara pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat setiap harinya oleh Dinas Lingkungan Hidup nih, Bapak? Baik, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 itu mengatur tentang pengelolaan sampah dan melarang praktik open dumping. Mhm. Yang kedua, di Kabupaten Ende juga telah terbit Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Dalam masa transisi ini, dari sistem open dumping ke metode yang lebih ramah lingkungan, seperti kontrol landfill atau sanitary landfill, maka pemerintah Kabupaten Ende akan berkoordinasi dengan seluruh stakeholders, khususnya masyarakat dan unit usaha yang menghasilkan sampah, agar kita perlahan-lahan mulai melakukan upaya pemilahan sampah. Setelah pemilahan sampah dilakukan, maka sampah yang dibuang ke TPA itu hanya sampah residu, sampah plastik, sampah yang bisa recycle, reuse, dan reduce itu kita tidak diizinkan lagi dibuang di TPA, tetapi kita akan menyediakan bank sampah yang akan menampung sampah yang masih bernilai ekonomi. Lalu pemerintah Kabupaten Ende harus melakukan langkah-langkah transisi menuju TPST dengan menyediakan lahan dan penganggarannya. Baik, Bapak. Nah, ketika ada pemilahan sampah ya, ini butuh banyak tenaga nih ya, atau banyak orang ya untuk memilah nih. Nah, dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, apakah sudah ada orang-orang yang akan memilah sampah-sampah ini, Bapak? Baik. Sebagai informasi untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Ende, setiap hari kabupaten atau kota Ende menghasilkan 30 sampai dengan 40 ton sampah. Sampah sejumlah itu sebenarnya tidak semua perlu masuk ke TPA. Mungkin sekitar 50 atau 60% saja yang bisa masuk ke TPA. Seandainya masyarakat, unit usaha, kantor, dan lain-lain melakukan pemilahan sampah. Kuncinya adalah pada bagaimana perubahan mindset atau perubahan pola pikir masyarakat untuk mengurangi sampah yang dibuang ke TPA dengan cara reduce, reuse, dan recycle. Maksudnya dari ketiga R ini, reduce, reuse, dan recycle itu masyarakat memilah sampah, sampah yang bisa digunakan kembali itu bisa kita gunakan, sampah yang bisa di-recycle kita recycle, sampah yang bisa dikurangi, dikurangi. Hasil dari pemilahan sampah, sampah non-organik berupa plastik, kaleng, karton, itu bisa kita, itu adalah sampah-sampah yang memiliki nilai ekonomis yang bisa kita antar ke bank sampah dan bisa dijual untuk menghasilkan uang. Lalu sampah organik dalam bentuk daun ranting itu bisa diantar ke Koperasi Pancasila di Boanawa, dan di Koperasi Pancasila sampah organik ini akan diolah menjadi pelet pengganti batu bara. Sehingga setelah ada pemilahan, maka sampah yang dibuang ke TPA itu jumlahnya sudah sangat kecil, atau sampah yang dalam bentuk residu yang sudah tidak bisa diolah lagi, yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis. Sehingga butuh kerjasama, butuh kesadaran, dan kami akan melakukan edukasi. Jadi pemilahan sampah itu tidak dilakukan oleh petugas, tetapi oleh penghasil sampah di hulu, yaitu oleh keluarga, oleh kantor, oleh perusahaan, dan lain-lain. Demikian. Baik Bapak, yang terakhir nih, apa himbauan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Ende terkait sampah yang dihasilkan nih Bapak? Baik, harapan kami dari
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende dan juga dalam rangka program 100 hari Bapak Bupati, program Ende Bersih, mari kita sama-sama memilah sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Sampah-sampah itu sebenarnya memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Sehingga sampah itu, sampah plastik, sampah dalam bentuk kaleng, dan sampah dalam bentuk dos atau kertas itu jangan dibuang ke TPS atau TPA. Tapi itu disimpan untuk selanjutnya kami angkut. Kalau masyarakat tidak mau angkut sendiri, kami akan angkut dan kami antar ke TPA, ke bank sampah. Yang kedua, kami sangat mengharapkan agar masyarakat dapat tidak meletakkan sampah di pinggir jalan sepanjang setiap hari. Masyarakat agar meletakkan sampah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan bagi daerah-daerah sesuai dengan jalur pengangkutannya. Kota ini tidak akan pernah bersih kalau masyarakat belum mengubah perilakunya untuk meletakkan sampah di pinggir-pinggir jalan itu setiap hari. Misalnya suatu daerah itu diangkut hari Jumat, letakkanlah sampah itu di hari Kamis malam. Sehingga hanya nampak ada sampah itu mulai dari Kamis malam, Jumat pagi sudah diangkut. Hari Sabtu sampai dengan hari Kamis berikutnya, wilayah tersebut bersih. Ada daerah-daerah yang sudah sangat bagus, misalnya di Kecamatan Ende Selatan, di beberapa kelurahan di Ende Utara itu sudah. Tetapi yang sampai dengan saat ini yang masih sangat belum tertib itu di Ende Tengah, di beberapa ruas jalan, dan di Ende Timur. Oke, baik Bapak. Terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan saja masalah sampah ini bisa teratasi sesegera mungkin ya Bapak, sehingga apa yang menjadi cita-cita dari Bapak Bupati menjadikan Ende baru, Ende yang bersih, segera terwujud. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak untuk waktunya. Selamat pagi dan sukses selalu. Terima kasih Pro 1 RRI Ende, mohon dukungan seluruh warga kota Ende untuk kebersihan kota kita. Salam lestari. Baik, terima kasih Bapak. Dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kami masih terus menemani Anda di Florata pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND.